Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dekopinda Kota Cilegon menghadiri RAT rapat anggota tahunan Koperasi Wiyata Baja di SD 4 YPKS Kamir di tanggal 15 Februari 2025. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, keberkahan dan segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini. Hingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara rapat anggota tahunan Koperasi Wiyata Baja YPWKS tahun buku 2024 pada tanggal 15 Februari 2025. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua umatnya, hingga yaumul akhir nanti. Pak Ketua Koperasi Wiyata Baja, yang terhormat pengurus dan badan atau penasehat Koperasi Wiyata Baja, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon yang mewakili, yang terhormat Ketua Dekopinda Kota Cilegon. Selamat datang kepada para hadirin di acara hari ini. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kita, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya yang berswadaya,
wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Koperasi dan pengurus yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena ada satu pengurus Jakon yang mewakili, yang terhormat Ketua beserta Sekretaris Dekopinda Kota Cilegon, Pak Pur. Saya itu tahunya Pak Pur doang, nggak tahunya ada panjangnya, Pak Setia Purnomo. Kalau yang Pak Norman sudah nggak lupa. Yang saya hormati juga Badan Pengawas Koperasi Wiyata Baja, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita semua yang ada di ruangan ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menghadiri undangan kami. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, kerabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama kami akan menyampaikan kegiatan rapat anggota tahunan ini dipersiapkan dari Januari sampai hari ini terlaksana dengan berbagai kesibukan masing-masing. Kalau anggotanya di sini Pak Guru semua, pengurusnya juga ada yang kepala sekolah, pengawasnya juga para kepala sekolah, sehingga untuk bertemu memang agak memerlukan sebuah hadir, nanti bisa hadir. Dan mungkin saya menyampaikan permohonan maaf dari YPKS belum sempat hadir, barangkali masih dalam perjalanan. Dan sedikit kami menyampaikan bahwa anggota kami sampai hari ini adalah 157 orang. Dengan kemarin kita sepakat seperti tahun-tahun yang lalu bahwa satu perwakilan mewakili 3 anggota. Kenapa demikian? Karena kondisi, keadaan, dan keterbatasan tempat. Kemudian juga kesibukan bapak-bapak, ibu guru ini. Kalau satu, sekali lagi nanti mohon arahannya dari perwakilan dinas dan mungkin dari Dekopinda. Koperasi itu kedepannya harus seperti apa? Karena kemarin sudah ada kunjungan survei, banyak hal yang ditanyakan, tapi sampai hari ini hasil surveinya itu belum sampai kita harus seperti apa. Bahkan kemarin ada sedikit ramenya di grup berkaitan dengan koperasi open loop dan closed loop, dan kita pernah menjadi koperasi open loop. Saya yang memaksa untuk close, jadi tidak open lagi. Saya close, saya gunakan seluruh permodalan adalah uang dari anggota. Sepintas yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi RAT tahun buku 2024 dengan mengambil tema pengembangan usaha koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan itu juga ukurannya sangat tidak terukur, masing-masing punya ukuran masing-masing. Yang penting kami dari koperasi berusaha untuk lebih meningkatkan, paling tidak SAU-nya setiap tahun meningkat, walaupun seperak 2 perak meningkat. Amin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah juga tercurah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Atau yang mewakilinya dalam hal ini Bapak Sarim selaku penyuluh koperasi, selamat datang Pak, dan terima kasih atas kesetiaannya selalu mendukung koperasi Wiyata Baja kita, paling tidak bisa hadir setiap kita melaksanakan rapat anggota tahunan. Tepuk tangan buat Pak Sarim. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Bapak Ketua Dekopinda dan Bapak Sekretaris Dekopinda Kota Cilegon, selamat datang Pak. Dan alhamdulillah Dekopinda Kota Cilegon ini juga senantiasa setia mendampingi kita dalam menjalankan operasional koperasi Wiyata Baja. Tepuk tangan buat Dekopinda Kota Cilegon. Tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan manajer koperasi Wiyata Baja YPWKS, koperasi Wiyata Baja YPWKS Cilegon. Kemudian tidak lupa yang kami banggakan, kami cintai, kami hormati, dan semoga Allah muliakan seluruh perwakilan anggota koperasi Wiyata Baja YPWKS dari unit-unit sekolah di YPWKS dan Al-Azhar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan tidak lupa secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim karyawan dan manajer koperasi Wiyata Baja serta pengurus yang telah berupaya keras sehingga bisa menyelenggarakan dan memfasilitasi pada hari ini bisa berjalan dengan tertib, dengan aman, lancar, dan sukses sesuai harapan kita bersama. Dan saya sebagai ketua koperasi tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan anggota koperasi yang di dalam kesibukannya mungkin hari ini hari keluarga tetapi masih menyempatkan untuk bisa hadir memenuhi undangan kami. Kami merasa terhormat karena Bapak Ibu anggota koperasi bisa mengorbankan family time-nya, waktu keluarganya di hari Sabtu ini untuk datang hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua dan bagi kita yang hadir. Dan mudah-mudahan semuanya dapat door prize ya Pak ya. Amin. Di sana udah ada siapkan door prize oleh Pak Manajer dan tim. Ada door prize utama dan door prize yang lain-lainnya. Insya Allah bisa bermanfaat. Amin. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Koperasi Wiyata Baja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah atau ada kekurangan di dalam penyelenggaraan RAT tahun ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yaitu SD YPWKS 4, pada Pak Dwi, Pak Saeryadi, Pak Sobirin, dan semua tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah menyediakan ruangannya untuk digunakan kegiatan RAT pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa berkumpul. Si karyawan sebetulnya ternyata ini. Setelah saya tadi ngobrol dengan Pak Ketua, ini koperasi karyawan Pak. Jadi koperasi karyawan YPWKS. Dikasih nama Koperasi Wiyata Baja YPWKS. Ya. Dan setelah jajarannya manajer koperasi YPWKS juga yang saya hormati, Dewan Pengawas, Bapak Ibu anggota Koperasi Wiyata Baja YPWKS yang saya hormati. Pertama yang perlu saya sampaikan di sini keberadaan kami, dan ini mungkin saya pertama Pak di sini. Biasanya kalau Dekopinda yang hadir Pak Nur. Nah ini kebetulan saya ada waktu bisa saya ikut hadir di sini. Mudah-mudahan bisa diterima saya di sini Pak. Ya, dalam kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwa keberadaan kami di Kopinda ini Pak, itu tertuang Pak di dalam Undang-Undang Koperasi yang saat ini walaupun usianya tua Pak, Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Jadi gerakan wadah tunggal itu adalah Dekopin Pak. Nah ini ya, mudah-mudahan di periode ini Pak Prabowo ini mudah-mudahan bisa direvisi dan menjadi undang-undang koperasi yang baru. Mudah-mudahan, mohon doanya saja. Artinya bahwa keberadaan kami di sini sebagai Dekopinda adalah salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi gerakan. Jadi kalau saya ibaratkan Dekopinda ini wadahnya gerakan koperasi se-Indonesia. Kalau di sama kayak kalau mungkin yang lebih kenal Kadin ya Pak. Kalau Kadin itu kan para pengusaha-pengusaha tuh. Nah ini kita cuma punya gerakan lagi. Nah ini wadahnya asosiasinya adalah Dekopin. Nah urut dari Dekopin ke provinsi Dekopinwil, ke kota kabupaten Dekopinda. Nah kebetulan saya ini dipercaya sebagai ketua Dekopinda sampai dengan tahun 2026 awal. Nanti ada musda lagi kita seperti itu. Yang kedua, fungsi kami di Dekopinda juga melakukan edukasi atau pendidikan kepada anggota koperasi dan masyarakat. Kenapa ini penting? Mungkin tanpa kita sadari ya, bahwa nanti saya akan sampaikan juga tuh pilar buku. Nanti saya buat koperasi wiyata, saya serahkan kepada Pak Ketua. Bahwa itu ada buku koperasi merupakan pilar negara karena tertuang di Undang-Undang Dasar 45 bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Jadi kalau orang menyampaikan ini ekonomi kerakyatan, ya koperasi ada lagi. Jadi kalau bapak dan ibu ditanya punya perusahaan atau tidak, punya. Apa perusahaannya? Koperasi. Karena jenis badan usaha di Indonesia ini Pak, Bu, itu ada dua, perseroan terbatas atau PT dengan koperasi. Nah, kalau pemilik perseroan terbatas, namanya juga perseroan terbatas, pasti pemiliknya terbatas. Tapi kalau koperasi kan tidak terbatas. Cuma kita harus bersyukur yang berada di koperasi. Kenapa bersyukurnya? Karena semua pelayanan dan permodalan itu dikelola oleh kita semua. Maka di salah satu prinsip fungsi koperasi adalah pengelolaan dari kita untuk kita oleh kita. Terbuka pengelolaannya. Kenapa terbukanya ini? Nanti akan dilaporkan di dalam RAT ini, forumnya ini. Nah, ini merupakan parameter juga. Parameternya apa? Parameternya bahwa koperasi itu bisa dikategorikan sehat. Ini hukumnya wajib Pak. Ini Undang-Undang Koperasi 2592. Koperasi wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu undang-undang yang bicara.
Maka kalau undang-undang sudah dibicara itu adalah hal yang wajib, fardu, kan kira-kira begitu. Nah, di sini bentuk keterbukaan oleh koperasi itu disampaikan, bentuk peningkatan kesejahteraan itu ditingkatkan. Tadi Pak Manajer ya, kebetulan Pak Manajer tadi menyampaikan untuk meningkatkan kesejahteraannya walaupun sedikit seperti apa. Ini ada di tangan Bapak semua, bukan di Pak Munji, bukan di Pak Manajer loh Pak. Jadi di kita ayo masukan-masukannya. Padahal sederhana Pak. Bapak alihkan 9 bahan pokok aja ke koperasi. Coba Bapak hitung sekarang keuntungan yang diberikan di luar 1 bulan minimal 5% pasti Pak dari total pembelanjaan. Itu besar Pak. Kalau kita mau bersepakat untuk itu. Nah, itu Pak. Jadi tugas kami adalah seperti itu. Yang selanjutnya adalah pendidikan Pak. Ini edukasi ini Pak. Tadi saya lihat kontek-kontek tadi Pak Munji di laporan itu hampir 250 kalau nggak salah 250 juta akumulasi dana pendidikan, dana apa tuh ya? Kalau nggak salah di situ tadi saya lihat itu. Pak ini gede Pak. Silakan lakukan pendidikan anggota Pak, supaya peningkatan SDM-nya, karena koperasi ini butuh keberlangsungan. Ini undang-undang lagi bicara Pak, pengurus koperasi itu harus mengetahui tentang perkoperasian dan minimal harus menjadi anggota koperasi 2 tahun. Apalagi Pak Kadis kita sekarang rencananya ini yang mau jadi pengurus itu di fit and proper test dulu. Jadi calon-calonnya misalnya nanti ada pemilihan koperasi yayasan itu pikirin dulu ke dinas Pak, pikirin dulu. Nah silakan nih ketemu, misalnya ada 5 calon, 2 calon silakan dipilih. Seperti itu. Karena apa? Untuk menjaga hal-hal pengelolaan koperasi ini yang tidak baik. Tujuannya itu. Nah, maka perlu diadakan pendidikan ini, pemahaman terkait tentang perkoperasian itu penting. Karena koperasi butuh keberlangsungan, pengurusnya juga tak mungkin punten Pak Imam terus gitu. Pasti ada periodisasinya kayak gitu. Nah ini kalau yang pegang nggak berpengalaman juga kan repot juga Pak. Kan sentrinya udah ada, contohnya kita sudah ada. Gitu kan, nah itu kita berkaca dari situ aja gitu. Jadi bukannya merosot terus gitu, seperti itu. Nah itu mungkin terkait tadi. Oh satu lagi tadi karena Pak Menjil tadi bilang masalah closed loop, open loop ya. Nah melalui kita sudah berkomunikasi dengan dinas juga dan dinas sudah mengeluarkan kebijakan. Maka saat ini koperasi yang berkeinginan terkait masalah open loop closed loop membuat surat pernyataan yang disampaikan ke dinas, karena itu nanti akan dikirim ke kementerian ya. Karena yang membuat kebijakan ini adalah kementerian Pak. Jadi akan memisahkan bahwa apa sih perbedaan open loop sama closed loop. Yang jelas open loop itu sumber dana dan pelayanannya melibatkan pihak ketiga. Nah kalau closed loop itu tidak melibatkan pihak ketiga. Kalau kita kembali kepada jati diri koperasi, tidak ada koperasi yang open loop, harus closed loop. Karena apa? Dikelola dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi sumber modalnya simpanan pokok, simpanan wajib dari kita, digunakan pelayanannya kepada anggota. Kan harusnya kita ke situ. Ya tapi ya itulah, pemerintah ya seperti itu Pak. Ya udah kita ikuti aja. Yang penting kita ikut sebuah aturan. Ini prinsipnya closed loop dengan open loop. Kita berkomunikasi terus dengan Pak Kadis, jadi akhirnya ya sudah, yang nggak mau open loop karena datanya dari SI itu Pak, yang surveyor itu semua open loop Pak, open loop. Karena Pak contoh begini, boleh nggak kalau koperasi itu kan pihak ketiga nih Pak, pihak ketiga itu kan nggak mesti harus menyebutkan itu perbankan, betul Pak? Ya kan? Contoh nih begini, pada saat koperasi Wiata dibantu permodalannya oleh anggota di luar simpanan pokok, simpanan wajib, katakanlah modal penyertaan lah. Nih aku invest ke koperasi buat permodalannya biar berkembang 500 juta gitu. Kan dicatat di dalam neraca sebagai simpanan pihak ketiga Pak. Nah itu adalah anggota kita Pak. Apa bisa itu dikategorikan sebagai open loop?
Karena resikonya kalau open loop itu yang ngawasi bukan dinas lagi Pak, tapi OJK gitu loh. Nah itu perbedaannya. Jadi maka di sini penting membuat surat pernyataan untuk perkembangan kemajuan koperasi, apa yang perlu kita lakukan, kita sama-sama Pak, nanti bersharing, bertukar pikiran, sama-sama kita nanti koperasi-koperasi yang ada di Kota Cilegon. Itu saja Pak yang mungkin saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan kenang-kenangan Pak. Kita berdiskusi dengan kita di Dekopinda, nanti juga ada kumpul-kumpul para ketua-ketua koperasi yang difasilitasi oleh Pak Kadis. Nanti dari gerakan-gerakan itu biasa bergantian ngajak coffee morning atau apalah. Jadi kita bisa masalah apa saja, mau pajaknya, masalah apa segala macam. Tujuannya adalah untuk semua koperasi-koperasi di Kota Cilegon ini tidak banyak masalah Pak. Terutama kalau kopar-kopar yang besar itu banyak masalah Pak. Hati-hati lah kita perlu berkomunikasi. Mungkin itu saja. Mohon maaf segala kekurangan yang kami sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Yang saya hormati, kalaupun tidak ada, gak apa-apa saya sebutkan saja, barangkali ada perwakilan dari unsur pimpinan YPKS. Yang saya hormati para pengurus beserta jajaran, yang saya hormati para pengawas beserta jajaran, walaupun cuma ada mejanya doang gak apa-apa Pak ya. Padahal mau ditempatin aja Pak, jadi enak, sawang-sawangan. Yang saya hormati anggota Koperasi Wiyata Baja, yang saya hormati wabil khusus Ketua dan Sekretaris Dekopinda Kota Cilegon, segenap undangan. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, jam ini, menit ini, detik ini Allah masih tak berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dapat ini dalam rangka bermuajahah, bersilaturahim, dalam rangka bersama-sama ikuti acara rapat anggota tahunan Koperasi Wiyata Baja tahun buku 2024. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridha Allah, senantiasa Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada pengurus, permohonan maaf sampaikan dari Dinas Koperasi dan UKM ya, bukan UMK ya, UKM ya. Kalau dulu ya UMK, Dinas Koperasi dan UKM, permohonan maaf Pak, karena beliau kebetulan hari ini bertepatan ada dua acara, jamnya sama, harinya sama, berbagi Pak. Beliau di tempat yang lain, kami bersampaikan di sini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi. Kami ini Dinas Koperasi, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, suka tidak suka, mau tidak mau, ada dan atau tiada dalam struktur organisasi Bapak, tugasnya Dinas Koperasi sebagai pembina. Makanya dalam rangka pembinaan ini loh tepat waktunya saat RAT. Karena anggotanya ada, pengurusnya ada, pengawasnya ada semuanya. Ya toh? Di sini tepat. Ya. Ibarat kita beli emas Pak tahun sekian, 1 gramnya sekian. Berarti kan kalau sekarang udah pasti berubah. Begitupun yang saya maksud, simpanan pokok dan simpanan wajib mestinya juga mengikuti perkembangan zaman 15 betul. Tetapi ada satu lagi Pak, kewajiban pengurus adalah juga melaksanakan pendidikan anggota.
Kenapa jadi wajib? Karena di sini anggarannya sudah disisihkan 2,5%, ya kan? Dana pendidikan 2,5%. Kalau diakumulasi, udah pernah melakukan pendidikan anggota Pak? Belum pernah? Sudah pernah melakukan pendidikan anggota? Sudah, tapi belum seluruhnya. Oh, belum seluruhnya. Sudah, tapi berarti dana ini sudah terpakai, sudah pernah dipakai, ya kan? Jadi ini menjadi kewajiban Pak. Untuk narasumbernya adalah Pemkobda. Tadi dijelaskan Pak Purnomo. Urutannya kalau di pusat ada Dekopin, ke provinsi Dekopinwil, ke kabupaten kota Dekopinda. Lembaganya kalau di pusat Lapkopnas, ya. Turun ke provinsi Lapenkopwil, turun ke daerah Lapenkopda, lembaga pendidikan koperasi. Monggo Bapak mau pakai narasumber dari mana silakan. Mau pakai Lapenkopwil, Lapenkopnas, Lapenkopda, pakai orang dinas silakan saja, bebas. Terserah Bapak maunya apa. Yang penting ini harus dilaksanakan. Kedepan ini kalau yang sudah akan melaksanakan penilaian koperasi itu lebih ketat Pak. Bukan hanya ngomong ada, tapi tidak ditunjukkan barangnya. Jadi begitu saya tanya nih, anggaplah mama saya tim penilai umpama begitu datang ke koperasi Bapak, maka yang pertama dilihat adalah papan nama kantor. Ada nggak? Ada bobotnya sekian. Masuk ke dalam kantor, ada ada garudanya, presiden ada. Oh ya. Ada struktur, ada visi misi. Oh ya. Ada mejanya, ada alat kerjanya. Oh ya. Nah setelah itu baru kita meningkat pada administrasi pembukuannya. Buka anggotanya ada nggak? Tunjukin tuh. Kemudian buka anggota, ini Pak anggota. Itu langsung di foto. Ini buka anggotanya. Nanti kami cek, kami dites oleh kita. Yang tes kita orang dinas. Pernyataannya apa? Sertifikatnya yang mau ada dinas. Yang terkenal ada kepala Pak Dinas itu kakak. Yang paling parah ini di UKK ini Pak yang paling berat. Karena salah satunya ada surat pernyataan dari Pengadilan Negeri Pusat Pak. Ya Pak ya, yang menyatakan bahwa Bapak tidak pilot. Coba. Sampai ke Pengadilan Negeri Pusat yang menyatakan si A ini pilot atau tidak, punya urusan utang atau enggak, bermasalah atau tidak, itu pernyataannya dari Pengadilan Negeri Pusat. Nah, lulus, uji kompetensi lulus, UKK lulus, baru bisa ngurus izin simpan pinjam. Ribet Pak ya. Jadi kalau sudah punya uji kompetensi, sudah sertifikat uji kompetensi, sudah punya sertifikat UKK, baru bisa ngurus izin simpan pinjam. Nah setelah itu baru Bapak bisa ngurus NIK. Jadi sekarang perpanjangan NIK itu nomor induk koperasi tidak akan terbit apabila 3 tadi nggak ada. Sertifikasi uji kompetensi nggak ada, UKK nggak ada, izin simpan pinjam nggak ada, nggak akan bisa terbit NIK. Kalau dulu yang penting ada buku laporan RT setahun saja sekali, ada buku laporan RT sekali, ini bisa langsung keluar NIK-nya. Tadi dibahas oleh Pak Ketua terkait masalah close loop and open loop. Di grup Dekopinda ruangannya beneran sampai nasi purik kayak bisa cilik ke koperasi Ibu. Kita sudah melakukan satu adat non Pak, kami close loop nih, buktinya nih kamu sudah isi pernyataan ini. Oke, nggak akan ribut. Tapi ini sudah terjadi. Jadi kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, nanti kami kalau nggak salah di grup Pimpinan udah ada ya surat pernyataan, udah saya kirim di grup Pimpinan. Bapak Ibu, andai koperasinya termasuk open loop, silakan bikin surat pernyataan saja, disampaikan ke dinas bahwa koperasi Bapak adalah close loop. Kerjasama dengan pihak bank nggak masalah sebenarnya apabila tidak melebihi dari 40% modal koperasi Bapak. Jadi nggak asal kerjasama dengan bank open loop, enggak, ada aturannya. Boleh pinjam dengan bank asal jangan melebihi dari 40%. Ya, yang melebihi di bawah itu baru boleh. Itu tetap close loop.
Tapi kalau pinjam modal di banknya lebih dari 40% dari modal kita menjadi open loop. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan, Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maklum. Sebenarnya kalaulah ini waktunya panjang, banyak yang akan saya bahas pada hari ini. Cuma karena terbentur waktu, ya kan, mepet buat dibahas. Oke, lain kali saja kita sambung kembali. Sebenarnya terkritik, wah ini banyak yang belum kami sampaikan sebenarnya PR. Gatal, coba aku boleh buat waktu ini terbatas ya pengujian. Makanya tadi itu silakan adakan pendidikan anggota. Wah ribet pendidikan anggota. Guys, adakan pra RAT. Pra RAT-nya plus pendidikan anggota. Jadi untuk gabung RAT silakan. Ya, boleh. Pra RAT itu nanti bisa nunjuk panitia, ya. Kita ngopi bareng. Ngopi bareng tahu Mas? Bukan ngopi. Ngobrol koperasi. Ngobrol koperasi bareng. Disingkat ngopi bareng. Yuk monggo, gimana tempatnya, kapan tempatnya, pos-posin deh masalah koperasi. Ya, itu barangkali kurang lebihnya mohon maaf, ya kan? Dibuka enggak? Atau sudah? Atau belum enggak? Oke? Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat anggota tahunan Koperasi Wiyata Baja tahun buku 2004 dengan ini saya nyatakan dibuka. Di akhir diksi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini salah satu pembawa acara. Semoga menginspirasi dan tentunya sukses selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.